Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivin Rindayati, NIM 50229, kelas 4A PGSD. Mata kuliah telaah kurikulum, dosen pengampu Tia Gusti Satria Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan dan perubahan kurikulum tahun 1947 sampai kurikulum paradigma baru. Sebelum kita ketahui dulu apa itu kurikulum, kurikulum merupakan seperangkat pengaturan dan rencana mengenai tujuan, isi, dan materi pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan. Berikut rangkuman perjalanan kurikulum Indonesia yang dikutip dari Publik Kemendikbud, buku Politik Kebijakan Pengembangan Kurikulum di Indonesia, karya Alhamdudin dan Perencanaan Pembelajaran untuk Kejuruan, karya Dr. Tuti Iriani. 1. Rencana Pelajaran 1947 ialah perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. 2. Rencana Pelajaran terurai tahun 1952, hal yang paling menonjol sekaligus menjadi ciri khas kurikulum ini adalah konsep tematik. 3. Rencana Pendidikan tahun 1964. Isu yang berkembang pada kurikulum ini adalah konsep pembelajaran aktif, kreatif, dan produktif. Melalui konsep ini, pemerintah menetapkan hari Sabtu dan hari Kerida, artinya siswa diberi kebebasan untuk berlatih berbagai kegiatan sesuai dengan minat bakatnya. 4. Kurikulum tahun 1968. Tujuannya lebih ditekankan untuk mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Ciri khusus yang menonjol dari kurikulum 1968 adalah correlated subject kurikulum. 5. Kurikulum tahun 1975, pemerintah kemudian menyempurnakan kurikulum tahun 1968 pada tahun 1975. Latar belakang kelahirannya akibat dari sejumlah perubahan oleh pembangunan nasional, metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional (PPSI). 6. Kurikulum tahun 1984. Kurikulum ini lahir karena kurikulum tahun 1975 disebut tidak bisa mengejar kemajuan pesat masyarakat. Ciri khususnya, kurikulum tahun 1984 lebih mengedepankan keaktifan siswa dalam belajar. Pengembangan proses belajar inilah yang disebut dengan pendekatan cara belajar siswa aktif, bisa disebut CBSA. 7. Kurikulum tahun 1994, pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Beberapa perubahannya mulai dari perubahan sistem, pembagian waktu, pelajaran, dan dari semester ke katurbulan. 8. Kurikulum tahun 2004. Pada tahun 2004 melahirkan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) sebagai pengganti kurikulum tahun 1954. Kemudian dikembangkan pula kurikulum yang semula berbasis materi diubah menjadi berbasis kompetensi. 9. Kurikulum tahun 2006. Inilah yang biasa dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dan diberlakukan sejak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian dijabarkan dalam Persatuan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003. 10. Kurikulum tahun 2013 lebih menekankan pada pendidikan karakter. Implementasinya, pendidikan karakter diintegrasikan dalam seluruh pembelajaran pada setiap bidang studi. Selain itu, kurikulum ini menekankan pada pembentukan sikap spiritual pada kompetensi inti 1, KI 1, dan sikap sosial pada kompetensi inti 2, KI 2. Kurikulum 2013 hingga saat ini masih berlaku dan diterapkan di sekolah-sekolah Indonesia. Sedangkan kurikulum paradigma baru mulai tahun pelajaran 2021 sampai 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah meluncurkan kurikulum paradigma baru sebagai penyempurnaan dari KTSP 2013. Nah, sebelum diterapkan pada setiap satuan pendidikan, ada 7 hal baru yang ada dalam kurikulum paradigma, yaitu 1. Struktur kurikulum, profil pelajar Pancasila (PPP) menjadi acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, dan standar penilaian atau struktur kurikulum capaian pembelajaran CP. Prinsip pembelajaran dan asesmen pembelajaran. Secara umum, struktur kurikulum paradigma baru terdiri dari kegiatan intrakurikuler berupa pembelajaran tatap muka bersama guru dan kegiatan proyek.
Dua, kurikulum paradigma baru, yaitu jika pada KTSP 2013 kita mengenal istilah KI dan KD, yaitu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa setelah melalui proses pembelajaran, maka pada kurikulum paradigma baru kita akan berkenalan dengan istilah baru, yaitu capaian pembelajaran, yang merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap berbagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. Oleh karena itu, setiap asesmen pembelajaran yang akan dikembangkan oleh guru haruslah mengacu pada capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. 3. Pelaksanaan proses pembelajaran dengan pendekatan tematik yang selama ini hanya dilakukan pada jenjang SD saja. Pada kurikulum baru, diperbolehkan untuk dilakukan pada jenjang pendidikan lainnya. 4. Kurikulum paradigma baru tidak menetapkan jumlah jam pelajaran per minggu seperti yang selama ini berlaku pada KTSP 2013. Akan tetapi, jumlah jam pelajaran pada kurikulum paradigma baru ditetapkan per tahun. 5. Pada kurikulum paradigma baru, siswa SD paling sedikit dapat melakukan 2 kali penilaian proyek dalam 1 tahun pelajaran, sedangkan siswa SMP, SMA, atau SMK setidaknya dapat melaksanakan 3 kali penilaian proyek dalam 1 tahun pelajaran. 6. Untuk mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pada KTSP 2013 dihilangkan, maka pada kurikulum paradigma baru mata pelajaran ini akan dikembalikan dengan nama baru, yaitu Informatika, dan akan diajarkan mulai dari jenjang SMP. 7. Untuk mata pelajaran IPA dan IPS pada jenjang sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6 yang selama ini berdiri sendiri. Dalam kurikulum paradigma baru, kedua mata pelajaran ini akan diajarkan secara bersamaan dengan nama mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Sosial. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya minta maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.